Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbil sahli sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan saudara sekalian, sebelum saya membahas apa yang akan saya bahas dalam video ini, izinkan saya, Zaskia Aulia Putri, mahasiswi IAIN Pontianak dari kelas 2C program studi PGMI, akan mengucapkan salam takzim saya kepada guru-guru saya, terutama kepada Bapak Dr. Wahab MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Borneo, dan tak lupa juga kepada orang tua saya, teman-teman saya dan saudara semuanya, agar Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita hingga akhir hayat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kebudayaan yang ada di Skadau, terkhusus di Desa Sungai Samang, Kecamatan Skadahulu, yaitu tentang pemasangan azimat kepada anak kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malioneski, yaitu alasan berbudaya atau melakukan aktivitas kebudayaan adalah agar anggota masyarakat memuaskan dirinya tentang kebudayaan itu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan kebudayaan atau tradisi memasangkan azimat pada anak kecil, masyarakat merasa puas akan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka akan lebih merasa terjaga karena adanya azimat yang dipasangkan kepada anak kecil mereka. Ada apa sih sehingga masyarakat merasa puas dan merasa damai ketika melakukan pemasangan azimat tersebut? Masyarakat setempat mempercayai bahwasanya anak kecil atau bayi berusia baru lahir hingga 2 tahun rentan yang namanya akan terkena gangguan jin dan syaitan, yang membuat anak kecil tersebut terjaga pada siang hari, terutama pada malam hari, kalau bahasa masyarakat setempat disebut dengan pedora. Kebudayaan ini dilakukan oleh masyarakat Melayu Senganan. Apa itu masyarakat Melayu Senganan? Melayu Senganan ialah salah satu suku yang ada di Skadau. Melayu ini awalnya adalah suku Dayak, dan dikarenakan datangnya suku Melayu dominan memeluk agama Islam, dan terjadilah islamisasi antara suku Dayak dan Melayu, dan muncullah Melayu Senganan. Kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan di suku Melayu Senganan disebut dengan jimat, pusaka, atau pengkoras. Bentuk-bentuk dari pengkoras ini ada yang berbentuk batu, kayu, keris, tulisan, dan juga ada yang berbentuk benang atau kain. Benda-benda tersebut dianggap sakral karena dianggap sebagai benda yang mempunyai kelebihan yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kekuatan untuk membantu dan menyembuhkan, dan sebagai penangkal dari makhluk-makhluk gaib yang mempunyai niat jahat bagi manusia. Fenomena inilah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Skadau, Kecamatan Skadahulu, Desa Sungai Sambang. Namun di sini mereka memeluk agama Islam, dan mereka mengakui bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dan juga mereka mempercayai bahwa adanya makhluk-makhluk lain yang hidup berdampingan dengan mereka di bumi. Hal ini merupakan kepercayaan turun-temurun yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Salah satunya kepercayaan masyarakat setempat ialah kepercayaan memasangkan jimat atau pengkoras kepada bayi yang dianggap dapat menyembuhkan dan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Berikut adalah penjelasan apa itu azimat yang dipasangkan kepada anak kecil di masyarakat Kabupaten Skadau. Azimat anak kecil adalah alat atau benda yang dianggap masyarakat mampu menangkal dan mengusir hal-hal buruk yang mana di dalam alat atau benda tersebut disisipkan doa.
Benda atau alat yang dianggap mampu menangkal dan menyembuhkan ini dipercayai masyarakat setempat memiliki kelebihan dari benda-benda lain yang sudah dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa, atau juga disebut dengan benda-benda keramat dan benda-benda sakral. Pemahaman lain tentang azimat anak adalah gelang atau kalung yang berisikan tulisan untuk bayi agar bayi tersebut jauh dari gangguan makhluk halus, jin atau setan yang mempunyai niat jahat bagi bayi tersebut. Gelang dan kalung yang berisikan tulisan doa tersebut digunakan sebagai media azimatnya, karena dianggap hanya gelang dan kalung inilah yang pas dan aman bagi bayi. Orang-orang yang berhak dalam membuat azimat adalah orang-orang yang dianggap memiliki tingkatan ilmu yang tinggi dan paham akan hal ini. Masyarakat setempat meminta untuk dibuatkan azimat anak kepada pawang atau pembuka agama setempat. Hal memasangkan azimat ini dianggap penting oleh masyarakat karena bayi mempunyai kemampuan dalam melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Dikarenakan bayi-bayi ini masih memiliki hati yang suci sehingga mempunyai kemampuan dalam melihat makhluk gaib. Hal inilah menjadi alasan mengapa orang-orang setempat melakukan hal tersebut, karena untuk menjauhkan dan membatasi penglihatan bayi kepada makhluk-makhluk gaib yang mempunyai niat jahat, sehingga membuat bayi tersebut menjadi nangis dan sakit tanpa diketahui alasan yang jelas. Pelaksanaan memasangkan azimat ini sudah boleh dilakukan saat bayi berusia baru lahir hingga berusia 2 tahun. Mengapa demikian? Karena bayi yang baru lahir hingga 2 tahun dianggap masih sangat sensitif akan hal-hal yang tak kasat mata yang berimbas kepada kesehatan mental dan fisiknya. Mengapa kepada anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas tidak dipasangkan? Karena pada anak-anak usia tersebut dianggap sudah mampu diajarkan tentang nilai-nilai agama. Pembuatan azimat ini dilakukan oleh sang pawang pada malam Jumat, karena pada malam ini dipercayai keberkahan dan rahmat Tuhan diturunkan, sehingga pada malam ini seorang pawang membuatnya. Pada awalnya sang pawang membuatnya dengan sholat 2 rakaat terlebih dahulu dan berzikir serta memohon kelancaran dan dijauhkan dari mara bahaya bagi sang bayi. Setelah sholat dan berdoa, maka sang pawang menuliskan doa dan nama anak yang akan dibuat azimat itu di atas daun sirih dan dibaluti dengan kain hitam dan dijahit agar tulisan tersebut tidak hilang, lalu dipasangkan kepada bayi tersebut. Menuliskan doa di atas daun sirih ini dipercayai tulisannya tidak akan hilang walaupun terkena air, dan juga daun sirih ini adalah sebagai salah satu tumbuhan yang tidak disukai oleh makhluk halus. Setelah pembuatan gelang dan kalung itu selesai, maka sang pawang memasangkan gelang tersebut kepada bayi dengan terlebih dahulu membacakan bismillah dan syahadat. Maksud dengan membacakan bismillah dan syahadat terlebih dahulu adalah agar meminta ridho Allah dan juga meyakinkan hati bahwasanya azimat ini hanyalah pelantara, bukan untuk dipercayai benda yang akan menangkal dan menyembuhkan penyakit. Dalam perspektif Islam sendiri, banyak pandangan tentang pemasangan azimat. Sebagian ulama memberikan keringanan atau memperbolehkan, dan sebagian lagi tetap melarang. Dalil ulama yang memperbolehkan pemasangan azimat dari Al-Quran yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh azimat baik dari Al-Quran atau selainnya termasuk dalam kategori syirik, namun lainnya mengatakan bahwa azimat yang berasal dari Al-Quran tidak termasuk dalam perbuatan syirik karena yang digantungkan adalah kalamullah. Selain berasalkan ayat di atas, ada pandangan yang menyatakan bahwasanya azimat ini dilarang karena azimat yang berisikan ayat Al-Quran bisa dibawa ke tempat-tempat kotor
seperti toilet sehingga jatuhnya melecehkan ayat Al-Quran. Namun dalam hal ini tidak bisa dibedakan apakah azimat itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau menggunakan tulisan Arab yang biasa yang tidak memiliki makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa azimat dari Al-Quran itu dilarang karena lebih tepatnya alasan saddu zaroi, yaitu menutup jalan dari hal-hal yang terlarang. Berikut adalah alasan atau kerusakan atau kemudaratan dari ketergantungan kepada azimat. Yang pertama, dapat membuat rancu. Apakah azimat yang dipakai berdasarkan syariat atau memang perbuatan syirik? Yang kedua, mempercayai atau ketergantungan akan pemakaian azimat tersebut. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran dilecehkan dan dihinakan karena azimat seperti ini bisa dibawa ke tempat kotor. Azimat dalam pandangan filosof yaitu sesuatu pengaruh atas jiwa hal manusia. Hal ini dilakukan dengan cara yang tidak alami yang dapat mempengaruhi pada jasmani seseorang. Tetapi pengaruh yang muncul terkadang berasal dari keadaan buruk, seperti kehangatan yang timbul dari rasa gembira dan sukacita, atau kadang-kadang dari resepsi psikis lainnya seperti yang timbul dari rasa was-was. Azimat dalam pandangan kali ini ialah mencari bantuan yang bersifat ruhania. Pada masa sekarang, ilmu yang mengenai azimat Al-Quran disebut dengan surat magis. Ilmu ini dipergunakan dalam pengertian konvensional yang dianggap bahwasanya azimat ini mempunyai watak yang melekat atau rahasia aktivitas yang terdapat dalam surat-surat itu berisikan rahasia yang terdapat di dalam makhluk dan alam. Aktivitas seseorang yang mempraktikkan kata-kata berupa akibat serta sinar ilahi dengan dukungan Tuhan yang mereka peroleh dari latihan kerohanian. Lafaz Al-Quran tidak bisa dipahami secara lahiriah saja, sekalipun akal memiliki daya untuk melihatnya, tetapi bukan berarti yang dilihat memiliki derajat yang sama. Dengan demikianlah Imam Al-Ghazali berpendapat manusia harus diberikan rangsangan dan perhatian. Adapun rangsangan adalah ucapan para hukama, yaitu orang-orang yang memperoleh pancaran cahaya hikmah. Apabila seseorang sudah mendapatkan pancaran cahaya hikmah, beliau mampu melihat sesuatu secara otomatis karena kehendaknya, yang sebelumnya hanya dapat melihat karena terpaksa. Menurut Imam Al-Ghazali, hikmah yang paling agung ialah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Quran berupa ayat-ayat qauliyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takabun ayat 8 yang artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta Nur Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selain itu, ada beberapa surat terkhusus yang dapat digunakan sebagai penyembuh penyakit, pemeliharaan yang dilakukan, dan juga sebagai amalan terkhusus meminta keselamatan ketika ada di dalam perjalanan. Keyakinan seperti ini masih mendarah daging dalam sebagian kaum muslimin di negeri ini. Tentu tidak asing lagi dengan hal-hal yang berbau dengan azimat yang menurut sebagian orang memiliki kekuatan gaib atau kekuatan supranatural sehingga bisa dipakai sebagai jimat atau senjata kesaktian. Inilah yang merupakan salah satu ciri khas atau karakteristik masyarakat musyrik jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mereka bisa mengantungkan harapan dan hidup mereka kepada benda-benda mati. Benda-benda mati tertentu yang menurut mereka dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Keyakinan seperti itu
itu pada akhirnya membawa mereka kepada penyembahan benda-benda mati. Karakteristik jahiliyah tersebut telah dihapus oleh Rasulullah SAW, digantikan dengan ajaran beliau yang berporos pada ajaran tauhid, yaitu beribadah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah SWT, hanya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dan tidak sekutu baginya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kepercayaan kepada benda-benda atau azimat ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, dikarenakan akan jatuh kepada syirik, yaitu menduakan Tuhan dan meminta pertolongan kecuali Tuhan.